Shalom, selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu ke-1 Prapaskah yang kita sebut juga sebagai Minggu Palma 5 April 2020 dengan tema Jalan Sengsara yang harus ditempuh. Kita masuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palma ini, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan persekutuan antara Allah dan manusia. Karya perdamaian yang dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. yang berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Nats pemimpin pada kebaktian Minggu pertama Prapaskah ini yang bertema Jalan Sengsara yang harus ditempuh diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Beritakanlah
firman siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bersorak-soraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia hadir dan kaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai yang muda. Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana Tuhan yang maha. Kita masuki pengakuan Yesus. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Sebagai orang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saat itu. Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disiksa dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin.
bersungguh-sungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita kepada Tuhan, maka diberitakan kepada kita anugerah pengampunan sebagaimana yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan perkenankan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu yang saat ini kami lakukan melalui kediaman kami, rumah tangga kami masing-masing. Namun kami meyakini bahwa Tuhanlah yang mempersekutukan kami dari berbagai tempat tinggal, dari berbagai rumah tangga tersebut, dan kami disatukan melalui firman yang hendak Tuhan nyatakan bagi kami saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan menganugerahkan kuasa Roh Kudus bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus pun menolong dan memampukan kami agar kami dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesus dielu-elukan di Yerusalem di Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambak dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana.
Ada ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ungkapan ini sangat baik bila kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, khususnya yang tengah dilanda wabah COVID-19, yang harus mengisolasi diri. Tentu tidak mudah. Yang biasanya mereka beraktivitas, yang biasanya mereka leluasa mengekspresikan diri, harus membatasi pergerakan, relasi, dan aktivitasnya. Mungkin ungkapan yang tadi disebut sangat tepat. Kalaupun saat ini dirasakan tidak baik, tidak nyaman, tidak disukai, sifatnya hanya sementara. Nanti setelah wabahnya berakhir, kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Kita dapat kembali mengekspresikan diri seperti sedia kala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, gambaran tentang penderitaan yang mengalami sebuah kebahagiaan tidak saja digambarkan melalui ungkapan yang tadi, namun juga menjadi hal yang tak terpisah di tengah-tengah realita kehidupan kita. Ada pesan dan nasihat yang juga digunakan dalam rangka memberikan penguatan, memberikan support, memberikan dukungan, tentu di saat-saat tengah ada dalam berbagai persoalan dan pergumulan, bahkan penderitaan itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, itu juga yang bisa kita coba hayati dan maknai tatkala kebanyakan orang yang pada waktu Yesus memasuki Yerusalem dan mengendarai seekor keledai betina. Mereka menghamparkan bajunya ke jalan, mereka memotong-motong ranting, mungkin saja dari alam juga, untuk dijadikan alas saat Yesus melewati jalan itu. Yang saya bayangkan mungkin saja peristiwa itu terjadi di siang hari. Mereka harus melepaskan bajunya sehingga ia harus panas. Mereka berpikir gak apa-apa, panas-panas sedikit. Tapi ada sebuah pengharapan yang hendak dicapai. Ada sebuah kerinduan yang tengah dinanti. Saat mereka menyambut Yesus yang digambarkan sebagai seorang raja yang memasuki kota Yerusalem, dan itu menjadi kerinduan umat Israel pada waktu itu yang saat itu tengah ada dalam berbagai kesulitan, tengah ada dalam cengkram politik orang-orang Romawi. Kedatangan Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja menandakan bahwa sebentar lagi mereka akan mengalami pembebasan. Mereka akan mengalami kemerdekaan. Kerinduan akan datangnya seorang raja, dan raja itu sebentar lagi tiba. Raja itu yang akan membebaskan sudah begitu dekat, sehingga gambaran sukacita dan antusias yang ditulis dalam Injil Matius 21 sangat nyata. Mereka mengeluh-elukan, mereka memberikan penghormatan, bahkan seakan-akan mereka memiliki kerelaan berkorban bagi sang raja yang dirindukan tersebut.
balik itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Yesus memerintahkan kepada kedua muridnya untuk mengambil seekor keledai betina yang akan dijadikan kendaraan memasuki Yerusalem. Ada sebuah hal yang mau disampaikan, bahwa katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ada sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nabi, sehingga setiap orang Israel apabila diberikan kesempatan untuk ikut serta untuk mewujudkan apa yang dinubuatkan Nabi tersebut, maka ia dengan penuh sukacita dan kerelaan memberikan dan mendukung. Sehingga saat kedua murid Yesus mengambil keledai betina, tidak ada komplain, tidak ada keberatan, karena ada sebuah penghayatan dan pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang tengah menantikan Sang Mesias. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jalan sengsara yang harus kutempuh. Di tengah-tengah Yesus dielu-elukan, di tengah-tengah gap gempita orang-orang Israel menyambut Yesus yang tentu ada dalam kesukacitaan dan kebahagiaan. Namun kita mau diajak bersama-sama pada tema jalan sengsara yang harus kutempuh. Kalau kita menggunakan pendekatan ungkapan awal tadi, rasa-rasanya harus terbalik. Berenang-renang ke tepian, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, barulah kita menderita selanjutnya. Tepatkah ini? Inilah yang sesungguhnya hendak disimbolkan atau digambarkan dalam Minggu Palma. Bapak Ibu, di Minggu Palma kita merayakan ibadah kita dengan daun palma. Daun palma ini akan kita simpan, setahun kemudian akan kita gunakan. Daun palma yang bisa saja menyimpulkan kesukacitaan dan kebahagiaan oleh karena raja yang dinantikan, yang lemah lembut, yang dengan mengendarai keledai memasuki kota Yerusalem. Itulah Minggu Palma yang kita rayakan saat ini. Namun daun palma ini juga yang telah tahun berikutnya akan menjadi awal penghayatan dan pemaknaan kita akan minggu-minggu Prapaskah, dan di dalamnya juga menghayati kesengsaraan Yesus. Minggu Palma yang disimbolkan dengan daun palma yang menggambarkan kesukacitaan yang juga nantinya akan menjadi awal dalam memasuki sebuah penghayatan akan penderitaan Kristus. Lanjut. Action. Jadi Yesus dielulukan di Yerusalem, terus kita diajak untuk penghayatan jalan sengsara yang harus ditempuh Yesus. Rasa-rasanya sangat dekat dengan pemaknaan daun palma tadi. Hal yang kedua yang bisa juga kita tarik dan hayati makna Minggu Palma ini, yang pertama-tama adalah bahwa sebentar lagi kita memasuki karya penyelamatan Kristus di kayu salib.
karya penyelamatan Kristus di kayu salib menjadi jalan yang harus ditempuh, jalan sengsara yang harus dilalui oleh Kristus. Jalan sengsara inilah yang esok hari beberapa denominasi menghayati dan memaknai dengan Minggu Pasion atau Pasio, Minggu Sengsara. Pasio pertama, pasio kedua, pasio ketiga, di mana penghayatan penderitaan Kristus semakin dihayati sehingga kita mempersiapkan diri memasuki Jumat Agung, puncak penderitaan Kristus yang pada akhirnya Kristus mengalami kematian. Kalau kita hanya berhenti di Minggu Palma ini tanpa melanjutkan penghayatan dan pemaknaan akan penderitaan Kristus, kesengsaraan Kristus yang harus melalui jalan salib, maka kita pun ada dalam kehampaan saat merayakan Jumat Agung nanti. Jalan sengsara yang harus tempuh hendak mengingatkan dan memanggil kita untuk turut serta, untuk merasakan bagaimana penderitaan Kristus dalam karya penebusan, dalam karya penyelamatan bagi kita. Inilah hal yang mendasar dalam pemaknaan iman percaya kita. Kematian dan kebangkitan Kristus, penderitaan dan sukacita, penderitaan di Jumat Agung dan sukacita di Paskah. Kedua hal yang harus dilekatkan, yang keduanya tidak bisa dipisahkan, dan keduanya harus dijalani bersama-sama, dimaknai secara utuh. Tentu dengan pengharapan bahwa karya penyelamatan Kristus, karya penebusan melalui kayu salib akan semakin bermakna bagi kita. Jalan sengsara yang harus ditempuh itulah komitmen dan keputusan Yesus. Di tengah-tengah elu-elu orang-orang Israel saat ia memasuki Yerusalem, saat orang-orang meneriakkan dirinya sebagai raja, saat mereka, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea, itu semua tidak meninggikan hati atau dirinya. Ia tetap pada komitmen dan keputusan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menyelamatkan orang berdosa melalui kayu salib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Minggu Palma ini juga kita bisa hayati dan maknai saat kita mempersiapkan diri dalam penghayatan dari hari suci Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Ketiganya menjadi hal yang menumbuhkan keyakinan iman percaya kita. Iman percaya itulah yang perlu terus kita jaga dan pelihara. Tentu dengan konteks di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, mungkin saja bersama dengan pengungkapan di awal tadi, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, rasanya kita diajak bersama-sama untuk menghayati dan memaknai Minggu Palma ini tidak hanya pada kesukacitaan dan kebahagiaan sebagaimana yang diekspresikan orang-orang Yahudi, namun sekaligus
kita ikut menyelami apa yang tengah dirasakan Yesus. Yesus bergumul jalan sengsara yang harus ditempuh, harus mengambil sebuah keputusan. Keputusan itulah yang perlu dan juga kita maknai saat kita diajak bersama-sama dalam nats pemimpin, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Menyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Memberitakan firman Tuhan. Di minggu lalu kita diingatkan memberitakan firman Tuhan tidak melulu harus khotbah. Memberitakan firman Tuhan ternyata juga bisa dalam bentuk tindakan konkret, perbuatan sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus. Kalau kita bicara tentang situasi dan kondisi, maka waktunya tidak tepat, waktunya tidak baik, belum tentu kita siap sedia. Namun firman Tuhan mengingatkan, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jangan mempersoalkan situasi dan kondisi yang ada, namun mari kita wartakan firman Tuhan melalui perbuatan kita. Perbuatan apa yang menjadi kerinduan dan harapan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kemarin kita berseru pada Tuhan agar Tuhan berkenan memulihkan wabah COVID-19 ini, rasanya tidak hanya berhenti pada seruan belaka, namun harus pada tindakan konkret. Kalaupun kita tidak bisa bertindak langsung, kita bisa mendukung, kita bisa membantu, kita bisa berbagi. Dan dalam penghayatan Minggu Palmarum ini, apa yang hendak dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita belajar sebuah hal. Kadang-kadang kalau digunakan logika manusia, apa yang Tuhan kehendaki itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan logika kita. Sebagaimana tema jalan sengsara yang harus ditempuh di tengah gegap gempita pengeluh-eluhan dan sukacita orang-orang Yahudi kepada Yesus. Mereka mengeluhkan sementara Yesus bergumul dalam diri, bergumul dalam batin, jalan sengsara yang harus ditempuh. Dan inilah yang perlu terus kita hayati dan maknai. Dan itulah kesimpulan firman Tuhan. Ada yang mengatakan, bukan orang-orang yang berteriak Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan surga, bukan, tapi yang melakukan kepada salah seorang yang adalah saudara mereka yang menderita, itulah yang masuk kerajaan surga. Di luar batas nalar dan logika kita. Amin. Kita akan bersahabat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan jika kami diperkenankan untuk memasuki Minggu Palmarum, di mana kami mempersiapkan diri untuk memasuki dan memaknai jalan sengsara Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Kami diingatkan melalui firman, sebagaimana orang-orang Israel yang mengeluhkan, yang bergembira, menyongsong dan menyambut Yesus yang adalah Raja. Namun kami diingatkan melalui firman bagaimana Kristus bergumul, jalan penderitaan yang harus ditempuh. Biarlah melalui Minggu Palmarum ini
kami semakin dapat menghayati dan memaknai. Saat kami memasuki Minggu Palmarum, maka sesungguhnya kami juga mempersiapkan diri memasuki penghayatan dan pemaknaan minggu-minggu Prapaskah di tahun yang akan datang melalui Rabu Abu, melalui daun palma yang sama yang saat ini menggambarkan sukacita dan kebahagiaan. Namun pada Rabu Abu nanti kami ada dalam kesiapsediaan untuk menampakkan diri, mengosongkan diri dalam penghayatan karya pengorbanan Kristus. Bapa di surga, kami hendak menyerahkan setiap diri kami, setiap keluarga kami, demikian jemaatmu di kami mana saat ini kami bersama-sama dengan saudara semua sebangsa setanah air tengah menghayati dan merasakan penderitaan saudara-saudara kami yang terjangkit virus COVID-19. Kiranya Tuhan yang menjaga dan memelihara mereka. Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka, bahkan Tuhan dengan memulihkan mereka. Kami mau ikut merasakan penderitaan mereka dengan cara kami berdiam diri di rumah kami masing-masing sebagai bentuk kepedulian kami. Kami pun menyerahkan tenaga kesehatan yang ada di garda di depan, yang terus berjuang, yang terus bekerja keras dalam mengatasi dan memulihkan virus COVID-19 ini. Tuhan pun jaga dan pelihara mereka. Tuhan berkumpus dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka pun dapat menjadi sahabat mereka, menyatakan kesembuhan dari Tuhan bagi mereka yang merindukan, bagi mereka yang menderita COVID-19. Mereka pun biarlah Tuhan lindungi, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari virus COVID-19 tersebut. Kami pun berdoa bagi jemaat PKP Cirebon yang saat ini tengah berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan curahkan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Jika ada yang menghadapi pandemi virus corona ini, kami pun secara khusus berdoa agar mereka Tuhan berikan, Tuhan sembuhkan. Mereka boleh Tuhan jaga dan pelihara senantiasa dalam proses karantina diri atau isolasi mandiri. Bapa di surga, kami pun menyerahkan persekutuan kami GKP Cirebon dalam berbagai aktivitas pelayanannya yang juga turut bersama-sama dengan pemerintah mendukung untuk memutus rantai penyebarannya. Kami mengusahakan seluruh pelayanan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Rencana pemilihan majelis jemaat dan pengawas perguruan jemaat untuk periode pelayanan 2020-2024 Tuhan sertai dan berkati. Demikian juga berbagai aktivitas dan kegiatan yang tidak lagi dilakukan oleh komisi-komisi dan panitia-panitia, biarlah itu semua kami hayati dalam rangka mendukung upaya dan perjuangan pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami berdoa bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia agar bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk terus serta ambil bagian di dalam mengatasi dan menanggulangi bahkan memulihkan wabah corona yang tengah ada dan terjadi di Republik tercinta Indonesia. Kami pun berdoa bagi seluruh negara di dunia yang tengah menghadapi fenomena yang sama, yang tengah menghadapi wabah virus corona. Tuhan pun sertai dan berkati mereka. Dan kami terus memohon
hikmat, dan kuasa Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh menemukan karya dan tindakan Tuhan di balik peristiwa yang terjadi saat ini. Kami boleh memuliakan Tuhan melalui berbagai aktivitas yang mengedepankan kemanusiaan yang berbeda rasa, yang terus mengutamakan kasih kepada sesama sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Dan kami menyerahkan doa dan pengharapan kami hanya dalam Kristus Yesus. Kami pun menyatakan doa-doa kami secara pribadi, keluarga, dan jemaatmu. Kiranya Tuhan berkenan dengan seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur dengan mengingat akan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati.
kabar. Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita, sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui Anakmu Yesus Kristus. Kami alami kasih dan pengampunan yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gerejamu berkenan bagimu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, di Minggu Palma ini kita diajak untuk menghayati jalan sengsara yang harus ditempuh oleh Kristus. Sebagaimana Nas Pemimpin mengajak kita untuk memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, tentu juga ada dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah dan waktunya kurang tepat. Namun kita dipanggil untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan.
Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baptian selesai.